Halo semuanya, langsung aja ya kita mulai bedah kisah kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah cerita rakyat klasik yang jujur aja kocak dan melegenda banget. Coba deh kalian bayangin, ada seorang pemuda pengangguran tapi super cerdik di kota Baghdad yang tiba-tiba sadar kalau dia lagi terjebak di dalam sebuah masalah yang luar biasa wangi. Ya, ini adalah kisah Abu Nawas muda sebelum dia jadi tokoh yang super terkenal itu. Kita bakal lihat gimana kecerdikannya benar-benar diuji oleh situasi yang paling gak masuk akal. Coba bayangin posisi dia. Kalian lagi asyik mau gigit roti gandum yang kerasnya udah kayak batu bata tua sendirian di gang sempit. Terus tiba-tiba seret! Ada karung yang ngebungkus kalian dari kepala sampai lutut. Nah, kutipan absurd tadi itu adalah reaksi spontan protagonis kita waktu dia mendadak diculik. Benar-benar konyol kan? Kita masuk ke bagian 1, penculikan beraroma mawar. Penculikan yang penuh keharuman. Oke, mari kita kupas pelan-pelan. Cerita ini tuh dimulai dengan sebuah kejadian yang sama sekali nggak ada logikanya buat Abu Nawas yang lagi miskin dan kelaparan. Maksud saya, gini ya, normalnya kalau kalian diculik penjahat, pasti dibungkus pakai karung goni yang bau, dilempar ke gerobak kayu yang kasar, terus ditagih ulang tebusan kan? Tapi beda ceritanya di sini. Abu Nawas malah dibungkus pakai karung sutra yang wanginya aroma mawar. Dilempar ke dalam kereta mewah yang super empuk, dan begitu sampai dia malah disuguhin makanan layaknya pesta kerajaan. Kepanikannya yang tadi luar biasa seketika berubah jadi kebingungan total. Ya gimana nggak bingung, dia tahu persis kalau dia tuh bokeh, nggak punya uang sepeser pun buat tebusan. Lanjut ke bagian 2, penjara sutra sang pemuda, kurungan mewah yang membingungkan. Kita coba lihat situasi ini kayak sebuah studi kasus dari dilema yang gak ada jalan keluarnya ya. Begitu sampai di tujuan, karungnya dibuka dan disinilah wujud asli dari penjara barunya terungkap. Dan yang bikin geleng-geleng kepala itu adalah dalang di balik penculikan ini. Kenalkan, Zahra dan Salma. Dua janda super kaya, cantik dan punya ego yang mungkin setinggi langit-langit kota Baghdad. Persaingan mereka ini benar-benar sengit banget. Zahra pamerin koin emas dan hidangan domba yang direbus sampai 4 jam. Salma nggak mau kalah. Dia menjanjikan kebun kurma, karpet Persia, dan domba guling madu. Terus alasannya apa coba mereka nyulik Abu Nawas? Murni, cuma karena mereka berdua pengen nikah sama pria paling cerdik di kota itu. Tapi masalahnya, tuntutan mereka ini mutlak banget, nggak ada kompromi. Abu Nawas yang lagi pusing sempat nawarin ide, gimana kalau poligami aja? Wah, ide itu langsung ditolak mentah-mentah. Kalau dia pilih Zahra, Salma bakal ngamuk hancur-hancuran. Begitu juga sebaliknya. Jadi inilah konflik utamanya. Dia benar-benar terjebak di dalam sangkar emas penuh makanan enak, tapi dijepit sama dua wanita elit yang super menakutkan dan sama-sama keras kepala. Nah, kalian pasti mikir hal yang sama kan? Kenapa dia nggak kabur aja sih dari sangkar emas itu? Percaya atau enggak, dia sebenarnya udah nyoba. Di hari pertama, setelah makan enak besar-besaran, dia coba lompat keluar lewat jendela. Pinggulnya nyangkut di bingkai kayu. Kenapa coba? Soalnya dia baru aja ngabisin paha kalkun panggang ukuran jumbo ditambah semangkuk sup gandum. Jadi ya perutnya yang terlalu kenyang malah jadi musuh terbesarnya saat itu. Sekarang kita masak ke bagian 3. Syarat suami paling jenius. Ujian untuk menjadi suami. Karena secara fisik dia udah nggak bisa lari, Abu Nawas mulai muter otak buat nyerang balik. Dia tahu persis gimana cara pakai kecerdikannya buat manfaatin ego raksasa para janda ini biar dia bisa bebas. Dia natap mereka berdua dan langsung ngeluarin kalimat telak tadi. Ini tuh jenius banget. Abu Nawas sadar, buat wanita-wanita elit dan tajir melintir kaya mereka,
Dikatain nggak pinter itu jauh lebih nyakitin daripada dibilang miskin. Seketika itu juga gengsi mereka langsung kepancing. Dengan ego yang udah mendidih itu, Abu Nawas mulai ngasih ujian kecerdasan ini. Bayangin aja betapa ngawurnya syarat-syarat ini. Pertama, ngitung bulu onta dari jauh. Kedua, ngebuktiin teori onta bisa terbang pakai buah zaitun. Dan yang paling gila, nimbang arah angin di dalam tempayan tanah liat. Ini tuh bener-bener omong kosong, ujian yang sama sekali nggak masuk akal. Tapi karena udah dibutakan sama kesombongan dan kebelet pengen menang, Zahra dan Salma langsung nerima tantangan itu detik itu juga, tanpa mikir panjang. Masuk ke bagian 4. Ujian mustahil mengukur angin. Kekacauan di rumah mewah. Dari titik ini, cerita makin absurd. Janda-janda kaya ini beneran serius nyoba nyelesain tugas mustahil itu dan bikin rumah mewah mereka berubah jadi medan perang yang konyol abis. Sementara di dalam rumah lagi kaos, di luar sana hilangnya Abu Nawas malah bikin geger satu Baghdad. Warga mulai nyebarin rumor liar yang nyebarnya udah kayak api di pasar. Ada yang sumpah kalau dia diculik jin gurun gundul, ada yang gosipin dia dipaksa nikah sama anak saudagar Basra, sampai ada yang bilang dia sembunyi di gentong terasi. Penculikan yang tadinya simpel tiba-tiba berubah jadi mitos legendaris di kota itu. Dan kejadian ini bener-bener ngegambarin betapa kacaunya situasi kalau ego udah ambil alih. Bayangin aja komedi fisiknya, Zahra lari ngos-ngosan muterin meja makan sampai nyenggol vas-vas mahal cuma buat nangkep angin utara ke dalam tempayan. Di waktu yang sama, Salma lagi sibuk nyup-nyup tempayan di taman buat nangkep angin selatan. Dua wanita terhormat, ningrat, malah nggak hancurin perabotan mereka sendiri sambil teriak-teriak ngeributin siapa yang nangkep angin paling berat. Bener-bener nggak habis pikir kan? Kita lanjut ke bagian 5. Sandera perut Abu Nawas, perut yang tersandera kenyamanan. Oke, sekarang kita sampai di puncak ceritanya. Warga kota yang udah panik, dipimpin sama tetangganya si Paman Ahmad, akhirnya dengar keributan dan nekat ngedobrak gerbang rumah mewah itu buat nyelamatin Abu Nawas. Tapi begitu pintunya jebol, semua orang yang mau nyelamatin malah bengong. Zahra dan Salma lagi asyik jambak-jambakan di lantai, sedangkan Abu Nawas, dia lagi duduk santai di sofa beludru, pakai jubah sutra mahal, sambil asyik makan ayam goreng dan minum jus anggur. Terus pertanyaannya, kenapa dia nggak kabur padahal gerbang depan itu seharian nggak ada yang jaga? Jawaban dari pertanyaan itu adalah angka yang satu ini, 3. 3 kali. Itu adalah jumlah pasti di mana Abu Nawas sebenarnya udah sukses nyelinap keluar di tengah malam, susah payah manjat tembok, dan bener-bener udah bisa jalan santai menghirup udara bebas kota Baghdad. Tapi kenapa dia masih ada di situ? Lalu keluarlah pengakuan epik ini dari mulutnya. Bayangin muka datarnya waktu dia ngejelasin ke warga, tiap kali dia udah sampai di dekat rumahnya sendiri, dia tiba-tiba teringat kalau menu sarapannya besok pagi cuma sepotong roti keras sama air mentah. Terus dia mikir ulang, ngeliat hidangan mewah Zahra dan Salma, dia akhirnya putar balik, manjat lagi pagar rumah penculiknya, diam-diam masuk kamar dan tidur lagi di kasur yang empuk. Dia rela nyandera perutnya sendiri demi sarapan gratis. Mendengar kejujuran yang kelewat batas ini, otomatis seluruh warga kota langsung meledak ketawa terbahak-bahak. Memasuki bagian 6, akhir bahagia tanpa pernikahan, resolusi yang damai. Suara tawa warga yang menggema di ruangan itu akhirnya jadi tamparan keras buat Zahra dan Salma. Rasa malu yang luar biasa di depan publik ini seketika ngebangunin mereka dari ambisi dan ego yang buta. Jadi, poin terpentingnya adalah gimana akhir dari kekacauan ini. Kedua wanita ini akhirnya ikut ketawa.
sadar betapa konyolnya kelakuan mereka. Persaingan sengit itu nguap gitu aja. Mereka akhirnya berdamai, dan yang lebih kerennya lagi, daripada ngehamburin uang buat rebutan pemuda cerdik yang ujung-ujungnya cuma numpang makan, mereka sepakat buat buka dapur umum tiap hari Jumat buat ngasih makan fakir miskin. Terus gimana nasib protagonis kita? Dia jalan lenggang kangkung balik ke jalanan Baghdad, dan pastinya tetap dengan bangga pakai jubah sutra biru mewahnya. Sebagai penutup dari bedah kisah kita yang luar biasa ini, ada satu pemikiran provokatif yang ditinggalkan buat kita. Ketika kalian dihadapkan pada persaingan atau masalah hidup, apakah kalian bakal ngebiarin ego ngurung kalian di dalam sangkar yang kalian bikin sendiri? Atau kalian bakal pakai kecerdikan buat melenggang bebas keluar dari pintu? Ini pertanyaan yang benar-benar patut kita renungin bareng-bareng. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita hari ini, dan sampai juga di bedah kisah menarik berikutnya. Halo semuanya, coba bayangin kota tua Baghdad yang penuh keramaian, tiba-tiba digemparkan oleh satu kasus yang dijamin bikin geleng-geleng kepala. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah habis-habisan sebuah kisah legendaris yang gak cuma bikin ngakak, tapi juga punya pelajaran psikologis yang gila banget soal bahaya hoax dan betapa kuatnya senjata bernama pemaafan. Jadi pasang sabuk pengaman kalian, karena kita bakal masuk ke dunia pemuda paling nyentrik se-Baghdad yang harus menyelamatkan nyawanya cuma modal logika. Nah, sebelum kita mulai, coba jujur deh. Pernah nggak sih kalian ngerasa dihakimi rame-rame buat sesuatu yang sama sekali nggak kalian lakuin? Kalau zaman sekarang kan kita gampang banget nyebutnya cancel culture ya. Cuma modal jari di sosmed, netizen bisa langsung ngehakimi tanpa bukti yang jelas. Ngeri kan? Tapi percaya nggak? Ratusan tahun lalu, jauh sebelum ada internet, di pasar Baghdad yang panas, hal yang persis kayak gini tuh udah kejadian. Dan korban cancel culture purba kita kali ini, wah, bukan orang sembarangan. Kenalin nih protagonis kita, Abu Nawas. Dia ini ibaratnya definisi asli dari pemikir bebas yang eksentrik abis. Kalau ada lomba orang paling aneh di Baghdad, dia pasti juara bertahan. Bayangin aja, badannya kurus, suka pakai jubah yang kebesaran, dan yang paling ikonik, topi tingginya selalu miring ke kiri. Orang-orang taunya dia suka banget rebahan tidur siang di bawah pohon kurma, menghindar dari segala drama kampung. Tapi, tunggu dulu. Di balik gaya selengeannya itu otaknya bener-bener encer dan naluri deduksinya luar biasa tajam. Terus di sisi lain ada Zainab. Pas denger namanya, tolong banget jangan langsung ngecap dia sebagai penjahat antagonis ya. Kita harus ngerti posisinya. Zainab ini janda muda yang mandiri, cantik dan ulet banget ngurus toko kainnya sendiri. Sebenarnya banyak saudagar tajir yang ngantri pengen melamar, tapi hatinya tuh udah mentok di Abu Nawas yang nyentrik itu. Zainab cuma butuh rasa aman dan tawa yang selalu bisa dikasih sama Abu Nawas. Sayangnya perasaannya ini selalu mentah alias dihindari terus-terusan sama si Abu Nawas. Puncaknya, pas Zainab memberanikan diri nyamperin Abu Nawas di pasar bawa roti berlapis madu, kode keras banget kan ini, Abu Nawas malah ngeles pakai jawaban filosofis. Dia bilang, cinta itu ibarat nunggang unta liar, kalau nggak siap jatuh terjerembab, ya mending jalan kaki aja. Intinya sih, dia emang kabur dari tanggung jawab emosional. Tapi efeknya ke Zainab, wah, penolakan ini malah memicu tekad bulat yang kalap. Saking putus asanya, dia nyusun sebuah rencana untuk menjebak Abu Nawas yang benar-benar berbahaya. Dari sinilah kita bisa lihat ilustrasi sempurna gimana hoax itu menyebar kayak api disiram bensin, bahkan tanpa internet. Cuma hitungan jam aja loh. Pagi-pagi, Zainab jalan ke sumur desa pakai gaun biru longgar, sambil ngelus-ngelus perutnya yang tiba-tiba membusung gede banget kayak gentong air.
Siangnya, seisi kedai kopi dan pasar udah panas ngeributin siapa cowok yang tega ngehamilin janda terhormat ini. Dan pas sorenya, boom! Seluruh warga Baghdad udah mengadili Abu Nawas di kepala mereka tanpa proses hukum apapun. Kebayang gak sih posisinya? Kalian lagi enak-enak santai ngunyah kurma di teras rumah, mendadak puluhan warga yang dipimpin Pak RT datang bawa tongkat kayu dengan muka merah padam. Di barisan paling depan, ada Zainab nangis dramatis sambil nunjuk Abu Nawas sebagai bapak dari bayi di perutnya. Masa beneran udah buta sama emosi dan air mata? Mereka sama sekali nggak butuh klarifikasi, pokoknya mereka datang buat ngehajar dan ngusir dia detik itu juga. Abu Nawas yang nyaris mati keselak biji kurma saking kagetnya, nyoba ngelakuin apa yang biasa dilakuin orang pinter, pakai logika dasar. Dia ngebeberin fakta biologis. Kalian mikir nggak sih 5 hari lalu perut Zainab masih rata, masa sekarang udah segede semangka raksasa? Emangnya ini bayi manusia atau pohon jagung yang dikasih pupuk super? Logis banget kan? Tapi di sini kita belajar realita pahit. Kalau masa udah haus skandal dan drama, fakta selogis apapun tuh beneran mental. Mereka menolak mikir jernih. Di tengah kepungan warga yang udah gulung lengan baju dan nyaris adu fisik, beruntung banget kepala kampung yang bijak, Syekh Mahmud tiba. Abu Nawas sadar nih, ngeladenin debat sama warga yang lagi kesetanan di jalan berdebu itu sama aja cari mati. Jadi, dengan sangat cerdik, dia mengubah arena pertarungan. Dia nuntut secara resmi supaya kasus ini dipindah ke balai kampung untuk pengadilan terbuka. Dia narik krisis dari pengadilan jalanan yang cuma modal otot jadi pengadilan resmi yang butuh otak. Masuklah mereka ke balai kampung yang sesek sama warga yang nahan napas. Persidangan dimulai dan disinilah Abu Nawas mulai pasang jaring. Dia cuma nanya satu pertanyaan simpel ke Zainab. Sebenarnya berapa usia kandungan ini? Zainab sambil nangis terseduh-seduh biar makin meyakinkan, jawab tegas kalau usianya persis 7 bulan. Nah, angka 7 inilah yang langsung dikunci sama Abu Nawas. Dengan menetapkan garis dasar biologis yang sangat spesifik, tanpa sadar Zainab lagi nggali lubang buat kebohongannya sendiri. Oke, mari kita bedah jebakan jenius ini. Abu Nawas tahu betul dia nggak boleh sembarangan nyentuh Zainab karena norma kesopanan. Terus gimana ngebuktiinnya? Dia ubah ruang sidang itu jadi semacam laboratorium sains. Tanpa ngelanggar satu aturan pun, dia ngetes klaim Zainab pakai masterclass deduksi. Dia bikin 2 langkah uji empiris yang luar biasa. Pertama nguji respons biologis, dan yang paling gila, dia nguji hukum fisika dasar. Kita lihat betapa absurdnya kehamilan ini ya. Pas ditanya aroma apa yang bikin dia mual, Zainab asal-asalan nyebut minyak samin. Secara mengejutkan, Abu Nawas ngeluarin botol minyak samin murni dan ngibasin langsung di depan muka Zainab. Hasilnya, Zainab cuma cengok kebingungan. 0 reaksi mual. Terus pas Abu Nawas ngetuk udara di dekat perut besarnya itu, suaranya malah menggema kayak gentong kosong. Sama sekali nggak padat cairan ketuban. Dari sini aja retakan kebohongannya udah mulai kelihatan. Tapi jelas tes aroma doang belum mencukup dong buat ngebungkam mulut warga. Nah, disinilah muncul salah satu momen paling absurd sekaligus brilian. Abu Nawas tiba-tiba nyuruh tukang daging bawa masuk timbangan besi gantung raksasa ke tengah ruangan. Terus dia taruh papan kayu pancam di atas piringan timbangannya, dibikin semacam jungkat-jungkit darurat. Asli, semua orang di balai langsung melongong lihat alat yang biasanya buat nimbang domba, sekarang ada di ruang sidang. Ini poin krusialnya.
Murni berdasarkan hukum fisika, kalau perut segede itu beneran berisi janin 7 bulan, cairan ketuban, dan sebagainya, otomatis dia punya massa yang berat dong. Jadi pas Zainab nginjak papan itu, pusat gravitasinya pasti bikin jarum timbangan bergerak selaras sama volume perutnya. Tapi kalau ternyata perut itu isinya benda mati kayak kapas atau udara kosong, beratnya nggak bakal sesuai. Gravitasi itu jujur banget, nggak pernah bisa dikelabui sama air mata buaya. Zainab udah nggak bisa ngeles karena gengsi diliatin sisi kampung. Ini nih klimaksnya. Pas dia napakin kaki ke papan dengan ragu-ragu, dia panik abis, takut beratnya nggak sesuai. Saking paniknya, dia ngambil nafas terlalu dalam dan membusungkan dadanya. Nah, gerakan ekstrem ini jadi bumerang. Tali-tali rahasia di balik gaun longgarnya akhirnya putus semua. Tiba-tiba, ada sesuatu yang merosot dari balik bajunya, melewati pinggang, dan jatuh menghantam lantai kayu berbunyi plop, boom. Dan tebak apa? Bayi yang keluar? Benda yang menggelinding di depan kaki kepala kampung itu ternyata sebuah bantal kapuk tua yang segede gaban. Bantal putih kecoklatan yang diikat kuat pakai tali tambang rami biar bulet. Perut Zainab seketika langsung rata. Abu Nawas dengan santainya ngangkat bantal itu tinggi-tinggi ke udara, dipamerin kayak trofi kemenangan. Balai desa itu sempat sunyi senyap 3 detik, sebelum akhirnya meledak, pecah sama tawa paling riuh yang pernah kejadian di kota Baghdad. Drama ini berakhir dengan malu yang luar biasa buat Zainab. Warga yang tadinya ngegas pengen mukulin Abu Nawas, sekarang malah pada guling-gulingan di lantai nahan ngakak. Syekh Mahmud setelah berhasil ngeredain tawanya, akhirnya ngetok palu. Semua ancaman hukuman fisik dibatalkan. Tapi dia ngasih denda sosial yang sangat adil. Zainab harus bayar 10 karung gandum buat fakir miskin sebagai ganti rugi atas kekacauan massal yang dia timbulkan pakai bantal kapuk itu. Tapi tunggu dulu, apa yang terjadi selanjutnya? Ini yang benar-benar ngangkat cerita ini dari sekedar komedi jadi pelajaran moral yang luar biasa dalam. Alih-alih balas dendam atau ngejadiin Zainab bahan ejekan warga, Abu Nawas malah nunjukin kebesaran hatinya. Dia malah sering datang ke toko kain Zainab, bantu ngangkat gulungan sutra yang berat, ngusir preman pasar, dan ngelindungin janda itu dari para penipu. Semua itu dilakuin tanpa minta bayaran sepeser pun. Pas Zainab nangis penuh rasa bersalah dan nanya kenapa Abu Nawas malah sebaik itu padahal udah difitnah, jawaban Abu Nawas ini epik banget. Dia bilang kebencian itu ibarat kita megang bara api buat dilempar ke orang lain. Yang melepuh duluan ya tangan kita sendiri. Abu Nawas sadar banget Zainab lakuin hal gila itu bukan karena kejahatan murni, tapi murni karena cinta yang salah arah. Dengan memaafkan, dia gak cuma ngebersihin namanya, tapi juga nyelamatin harga diri seorang perempuan. Musuh pun berubah jadi sekutu setia. Sebagai penutup, pertanyaan ini benar-benar buat kita semua. Kisah bayi bantal kapuk ini kan ibarat cermin ya. Di zaman sekarang dimana kita gampang banget kepancing gosip, gampang nyebarin rumor belum jelas, dan suka nyimpen dendam, pertanyaannya, mau nggak kita bersikap kritis dan pakai logika layaknya Abu Nawas? Dan yang paling penting, kalau kebencian itu cuma bakar diri kita sendiri, udah siapkah kamu ngelepasin bara api gosip itu dan berani milih buat memaafkan di saat yang paling menentukan?